Hidup kadang di atas, kadang di bawah. Ungkapan itu juga berlaku dalam dunia sepak bola. Tidak selamanya mereka yang punya kekuatan akan berada di atas. Tidak selamanya pula mereka yang terpuruk, dicaci, dihina, dan dibully bakal selamanya ada di bawah. Kalian mungkin mengenal nama-nama berikut sebagai bintang. Tapi di balik sorak-sorai, nama mereka pernah dihina dan dicerca. Bahkan dianggap sampah tak berguna. Siapa saja pemain-pemain kunci dan bintang tim yang dahulu pernah dicaci, dihina, dan dianggap tak berguna? Mari simak daftarnya. Nicolas Pepe. Musim dingin 2019, Arsenal melakukan sebuah transfer menggemparkan. Mereka menggait seorang penyerang berbakat, kolektor 37 gol dari 79 pertandingan bersama Lille. Nicolas Pepe namanya. The Gunners kala itu tak main-main. Mahar sebesar 80 juta euro dikucurkan demi membeli pemain berkebangsaan Pantai Gading itu. Setiap pemain mahal yang datang ke klub besar pasti diharap bisa menampilkan permainan yang mahal pula. Tapi Nicolas Pepe gagal memenuhi ekspektasi klub barunya. Bandrol 80 juta euro hanyalah angka. Selama 3 musim membela Arsenal, Pepe kerap mendapat hinaan, cercaan hingga bulian karena catatan buruknya cuma 27 gol dari 112 penampilan. Kisah Nicolas Pepe berlanjut ke Trabzonspor. Tapi kebangkitannya yang sesungguhnya baru terjadi ketika sang pemain merapat ke Villarreal musim panas tahun 2024 lalu. Market value-nya sudah turun ke angka 8,5 juta euro. Tapi secara kualitas Pepe ternyata tampil lebih baik di Villarreal. Pepe mengaku seperti menemukan kehidupan barunya bersama pelatih kapal selam kuning Marcelino Garcia Toral. Ia menutup musim pertama dengan torehan 3 gol dan 6 assist. Meski catatan kontribusi golnya tidak banyak, Pepe punya kontribusi besar, yang musim ini mengantar Villarreal merangsek menuju 3 besar klasemen La Liga. Jack Grealish. Seolah masih lekat diingatan bagaimana Jack Grealish menjalani masa-masa suram di Manchester City. Setelah musim treble The Citizen pada 2022-2023, Grealish mengalami penurunan performa. Cedera yang ikut menghambat karirnya membuat pemain internasional Inggris perlahan menghilang dari tim utama Pep Guardiola. Ketika di City, Grealish dikenal sebagai pemain yang doyan mabuk. Bahkan saat perayaan gelar Manchester Biru, ex-pemain Aston Villa selalu menjadi yang paling jago untuk urusan menenggak minuman. Grealish banyak dikritik karena kebiasaannya itu. Bahkan ada yang percaya kalau kebiasaan minumnya menjadi salah satu faktor karirnya meredup. Karena tak kunjung mendapat menit bermain, Pep Guardiola akhirnya melepas Grealish ke Everton dengan status pinjaman. Grealish mengaku sempat frustasi karena tak kunjung bermain di City. Tapi setelah percakapan singkat bersama David Moyes, bintang timnas Inggris itu akhirnya sepakat memperkuat The Toffees. Kini di musim 2024-2025, Grealish menjadi idola baru Everton seiring kepindahan klub Merseyside ke markas barunya Hill Dickinson Stadium. Grealish mendapat penghargaan pemain terbaik bulan September. Sejauh ini, Grealish sudah ciptakan 1 gol dan 7 assist bersama Merseyside Biru. Anthony. Kisah yang satu ini bermula di Amsterdam, ketika seorang anak muda bernama Anthony memantik perhatian Manchester United. Tak mengherankan, pelatih setan merah kali itu memang bekas pelatih Anthony di Ajax, Erik ten Hag. Ten Hag bersikeras mendatangkan Anthony yang akhirnya membuat MU rogoh kocek sebesar 95 juta euro. Datang sebagai pemain termahal, ada ekspektasi besar di pundak Anthony. Tapi nyatanya pemain asal Brasil kesulitan memenuhi ekspektasi tinggi itu. Anthony akhirnya cuma berhasil cetak 12 gol dari 96 penampilan. Sebuah statistik yang memaksanya mencari klub baru, terutama setelah Ten Hag ditendang dan Ruben Amorim datang. Anthony menjalani periode peminjaman singkat bersama Real Betis. Tapi peminjaman singkat itu ternyata berhasil membangkitkan gairahnya kembali.
Anthony mencetak 9 gol dan 5 assist dari 26 penampilan di musim 2024-2025. Catatan ini membuat Anthony menjadi pahlawan baru yang akhirnya ditebus permanen seharga 22 juta euro. Dulu di Manchester United, Anthony banyak dihina, dicerca bahkan punya julukan Lord karena performanya tak sesuai dengan bandrol harganya. Tapi sekarang semua memuji kontribusinya bersama Los Peticos. Anthony sendiri sudah mengoleksi 3 gol dan 1 assist musim ini. Ia juga mengaku bahagia bisa menemukan rumah barunya di Betis. Marc Cucurella. Kalau kita tanya tentang Marc Cucurella hari ini, banyak orang mungkin akan mengatakan kalau pemain yang punya gaya rambut khas ini adalah bek kiri terbaik. Tapi coba kita tanya orang-orang tentang Cucurella pada akhir tahun 2022. Jawaban yang diberikan orang mungkin akan berbeda. Bergabung dengan Chelsea seharga 62 juta pounds, Cucurella gagal menampilkan performa terbaiknya di awal-awal. Pemain internasional Spanyol itu keluar masuk skuad Graham Potter yang kala itu sedang dalam periode krisis. Bersamaan dengan itu, Cucurella kerap dibully bahkan jadi bulan-bulanan fans Chelsea sendiri. 2 tahun berlalu, Cucurella mendapat panggilan dari timnas Spanyol di ajang Euro 2024. Kebangkitan total mantan bek Brighton itu tuntas di momen ini. Cucurella mengantar Spanyol juara Euro 2024, sekaligus membuktikan diri kalau dia adalah pemain berkelas. Sepulangnya dari turnamen, Cucurella menjadi andalan Enzo Maresca di Chelsea. Musim 2024-2025 lalu, Cucurella mencetak 7 gol dan 4 assist dari 54 penampilan. Bek kiri asal Spanyol itu menjadi salah satu defender paling produktif. Sekarang, ia menjadi pemain yang tak tergantikan di skuad Chelsea. Total, ia sudah mencetak 2 assist, buah dari 11 penampilan di semua ajang. Moises Caicedo. Seorang gelandang muda fenomenal muncul dari Brighton di tahun 2022 dan namanya adalah Moises Caicedo. Kemunculannya menghebohkan Premier League kala itu. Sejumlah klub terlibat saling tawar. Hingga akhirnya Chelsea memenangkan peperangan tersebut dan berhasil mendapatkan sang gelandang dengan mahar 115 juta pound. Sayangnya, Caicedo butuh waktu lama beradaptasi dengan suasana di Stamford Bridge. Kebetulan juga ketika ia datang, suasana klub sedang tidak begitu stabil. Cedera makin menghambat karir sang gelandang. Maka akhirnya Caicedo banyak jadi bulian fans klub lain. Ia kerap dicap transfer scam yang cuma menghabiskan ratusan juta pound. Namun waktu akhirnya menjawab bahwa Caicedo cuma perlu diberi kesempatan. Gelandang muda yang dulu dicap scam kini bertransformasi menjadi salah satu gelandang terbaik dunia. Mulai dari seringnya ia dipercaya Mauricio Pochettino, Caicedo kini jadi pemain paling berpengaruh dalam sistem Enzo Maresca. Caicedo musim lalu menjadi pemain terbaik Chelsea. Bersamaan dengan itu, posisinya sebagai gelandang pertahan London Biru nyaris tak tergantikan. Caicedo adalah pemain yang bisa jadi konektor antara lini belakang dan lini depan. Pemain kelahiran 2 November 2001 tampil 4.289 menit musim lalu dan telah mengemas 904 menit bermain musim ini. Harry Maguire. Harry Maguire mungkin bisa jadi sosok panutan sejati karena pahit manisnya hidup sudah pernah ia rasakan di Manchester United. Maguire dahulu diplot sebagai kapten karena dirinya memang punya aura kepemimpinan yang kuat. Namun banyaknya blunder yang ia lakukan sekitar musim 2021-2022 membuat Maguire sempat jadi olokan. Cercaan dan hinaan yang diterima Maguire juga tidak main-main. Bek asal Inggris itu bahkan pernah menerima ancaman pembunuhan hingga pengeboman. Lebih dari itu, Maguire pun menerima tekanan dari pihak klub. Ia sempat dicopot sebagai kapten, menjadi penghangat bangku cadangan sampai masuk daftar jual. Dalam situasi normal, pemain Manchester United yang mendapat perlakuan seperti Maguire umumnya akan kabur mencari klub lain. Tapi Maguire tidak. Saat rumor kepergiannya ke West Ham begitu kencang, ia menyatakan komitmennya bertahan. Sekarang ia menjadi pahlawan.
Gol tandukan ke gawang Anfield menjadi salah satu bukti kecintaan Maguire pada setan merah. Gol itu merupakan gol ke-6 Maguire yang lahir sebagai penentu hasil Manchester United, entah itu penentu kemenangan atau penentu poin yang menyelamatkan timnya. Yang jelas, Maguire kini menunjukkan kalau ia memang sosok pemimpin sejati. Ousmane Dembele. Kisah kebangkitan seorang pemain dari bahan ejekan hingga menjadi bintang yang paling mengagumkan tentu datang dari Paris, tepatnya dari Ousmane Dembele. Dembele menjadi pahlawan PSG membantu mereka memenangkan treble musim lalu. Berkat pencapaiannya itu, Dembele juga dianugerahi penghargaan paling prestisius Ballon d'Or. Kita mungkin akan langsung berdecak kagum ketika nama Dembele disebut saat ini. Tapi ketika namanya disebut 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, orang mungkin cuma akan tertawa. Bahkan kalau kita kembali ke masa lalu dan bilang ke orang-orang bahwa Dembele akan juara Ballon d'Or, semua orang mungkin akan tertawa geli. Dembele datang ke Barcelona dengan mahar 148 juta euro, salah satu yang termahal kala itu. Namun Dembele tak bisa menampilkan permainan terbaiknya bersama tim Katalan. Malahan pemain internasional Prancis itu lebih sering absen dan menghabiskan waktunya di meja perawatan. Periode di Barca adalah periode tersulit buat Dembele. Selain harus menjalani pemulihan yang amat lama, Dembele juga mendapat ejekan dari para fans rival. Pemain BBCS katanya, dibeli mahal-mahal, masa lebih sering masuk ruang medis klub. Hingga pada akhirnya PSG menyelamatkan Dembele pada 2023 dan menjadikannya salah satu pemain terbaik dunia. Ya, seperti kalimat di awal, dari kisah-kisah ini kita belajar kehidupan tidak selamanya di atas. Terkadang mereka yang kita hina dan kucilkan bisa menjadi bintang suatu saat nanti. Maka dari itu, setiap orang berhak mendapat kesempatan, bukan langsung penghakiman. So, menurut kalian football lovers, dari 7 pahlawan ini, kisah siapa yang paling heroik? Atau kalian punya rekomendasi lain yang belum masuk daftar? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Like video ini kalau kalian suka dan jangan lupa subscribe lalu nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.